bakal kan kita kan ini berlima kan ganjil kan. 5. Kalian akan pulang dengan jumlah genap gitu. Anjir. Oh, Itu ngomongnya sama Mas Slamet doang waktu itu. anjir. Kalian nggak dengar itu? Dan nggak dikasih tahu sama. Nggak. Berarti Padahal yang bilang. tahu benar-benar cuma Mas Ahmad doang. Iya, dia bilang itu waktu kita turun. Hai guys, kembali lagi bersama kami di Octopus, obrolan seputar kampus. Jadi di siang hari ini kita bakal ngobrol sesuatu yang sangat menarik, sangat mistis, yang bikin bulu kalian merinding. Serem banget. Serem banget sih. Terus Oke, di sini udah ada Hega yang bakal berbagi cerita bersama kita di siang hari ini. Gak sabar banget untuk dengerin Hega ya. Iya dong. Oke. Mulai nih ya. Oke, pertama kok aja. masih ini ya, agak kaku gitu Agak kita kaku ya. ya. Aduh, gimana dong gak? Padahal kita selalu tapi kok masih kaku gitu ya. Ya, karena ini kan emang kita horor banget mungkin. Iya. Terus banget jadi emang harus agak tegang-tegang dikit. Iya benar sih. Harus ada aura-aura yang tegang gitu loh. Karena kan biar penontonnya juga ke bawah suasananya gitu loh. Oke. Mungkin Udah, lanjut. Hega ini adalah storytelling terbaik ya, guys. Kayaknya Kalian berlebihan aja. gak sih? Enggak, emang dia udah sering banget guys cerita-cerita gitu tentang kejadian-kejadian horor yang ada di gunung. Jadi kita siang hari ini sih kita ngobrolin kejadian horor yang di gunung gitu. By the way nih gunung apa aja sih yang pernah lo daki sebelumnya? Gue tuh naik gunung dulu awal naik gunung tuh waktu SMP. SMP sampai SMA dan mungkin sampai sekarang ya. Itu di Jawa Tengah tuh kemungkinan udah semua. Wow. Cuman yang kurang ini sih Gunung Slamet yang belum. Oh, kenapa tuh? Karena dia kalau tutup itu kalau nggak erupsi ya mungkin pembersihan jalur gitu dan dia juga masih sering erupsi kan. Terus kalau di Jawa Timur itu ada Arjuna sama Argapura. Gila. Yang Wow. belum tuh paling Jabar sih. Oh, Barat. gitu. Heeh. Mahal soalnya. Oh, mahal. Oh, jadi kendalanya di mahalnya nih, bukan Iya. karena nggak mau. Karena gitu emang ya. nggak ada uangnya seperti itu sih. Oke. Jadi ini kan kita temanya hari ini kan horor-horor nih. Berbau mistis gitu lah ya. Gue tahu nih gue pasti lu minta gue buat cerita. Oh, tentu itu udah pasti banget. Terus kan lo kan udah sering banget nih ya naik gunung kayak di Jawa Tengah pun hampir udah semua. Jadi pasti dari semua gunung yang pernah lo daki pasti ada dong beberapa tuh yang adalah hal-hal yang bikin lo tuh speechless dan kayak ternyata ada ya Kejadian yang bikin takut atau apa gitu. kejadian yang bikin takut dan mungkin ada trauma nggak tuh kalau misalnya abis kejadian kayak gitu? Kalau di antara gunung tuh sebenarnya fun fact-nya malah gunung yang emang jarang ada kejadian itu. Oh gitu ya? Iya, gue pernah ngerasain itu waktu itu di tahun 2018-an. Wow, ini kejadian horor di tahun 2018 di gunung. Di gunung. Gunung mana tuh? Bisa nggak Le? Kita spill gunungnya. Gunung Boleh yang nggak? paling familiar buat anak-anak mahasiswa Semarang. Wow, gue tebak perahu. Enggak. Salah. Gua bisa Apa? tebak Ungaran. Bener. Gunung Ungaran. Gila kan keren banget gua. Jadi nih bisa nih diceritain nih kenapa ada apa di Gunung Ungaran. Dari lo mau berangkat atau pulang, pokoknya semua harus detail biar Detail banget nih. nonton. Iya Ini dong. kalau detail gue cerita 2 hari kayaknya. Ya nggak apa-apa, kita tungguin Iya. penonton biar punya pengalaman. Jadi kayak sebelum naik Gunung Ungaran tuh dia udah punya bekal dulu nih dari dari cerita lo. suhunya. Cerita lo nih sekarang. Sekarang nih cerita. Iya, besok. Tampol lu. Itu waktu itu 2018 gue mutusin buat naik Gunung Ungaran. Sebenarnya ini tuh pendakian ke-5 gua kalau nggak salah. Cuman tuh gue lupa ya, maksudnya lebih ke detailnya kayak gimana gue lupa. Tapi kalau soal garis besar waktu itu gue masih ingat. Oke, boleh. Jadi tahun 2018 itu gue mutusin buat naik Gunung Ungaran bareng 5 teman gue.
Itu teman-teman SMA dan ada satu orang tuh orang dewasa itu sekitar umur 25 tahunan lah waktu itu. Oke. Jadi sekitar 4 orang teman SMA, satu orang dewasa yang kebetulan itulah kakak dari teman gue. Dan dia tuh udah tahu banget jalur-jalur di Gunung Ungaran. Trekkingnya udah hafal lah Udah ya. hafal aja, tiap minggu pasti ke situ dia. Oke. Oh, keren banget ya. Udah kayak ke rumah Rumah. nenek. Iya, rumah nenek. Nah, kalau yang kalian tahu tuh sebenarnya kan Gunung Ungaran tuh ada 2 jalur ya yang familiar ya. Itu jalur via Mawar sama jalur Perantunan. Oke. Waktu itu kita mutusin buat yang namanya kalau dulu itu Babat Alas. Wow. Babat Alas tuh yaitu kita tuh dulu naik ke Gunung Ungaran jalur Medini. Tahu nggak? Nggak tahu gue. Nggak tahu. Belum pernah soalnya sih kita Iya, naik gunung. Jalur Medini itu letaknya di Kendal, daerah Skorjo, daerah atas Kendal itu. Jalur Medini yang situ tuh banyak banget perkebunan teh. Nah, itu kan tahun segitu kan mungkin belum semasif sekarang ya orang naik gunung ya. Jadi Iya, dulu belum masih ramai jarang banget. sekarang. Masih jarang tahun segitu tuh. Ya meskipun itu udah era modern tapi Ungaran via Medini itu hanya orang-orang tertentu yang tahu. Oh, jadi tuh berarti trek yang jarang dilalui orang. Yang emang gak serame kayak Orang-orang Perantunan awam sebagainya. masih belum tahu lah ya jalur itu. Mungkin sekarang pun masih masih belum tahu juga sih kebanyakan orang ya mungkin ya. Karena Medini itu emang jarang dilewatin buat naik gunung. Lebih sering di Mawar sama di Perantunan. Nah, di waktu itu kita berangkat pukul 12 malam tuh dari salah satu kecamatan di Kaliwungu. Mungkin gua ini ya samarin beberapa Boleh. Tempat gitu. beberapa nama aja deh, nggak apa-apa deh. Oke. Gua berangkat dari Kaliwungu itu pukul 12 malam. Ada 5 orang. Yang pertama itu ada Ambon, teman gua Ambon. Terus bentar gua lupa. Ada namanya Arya, Ambon Arya. Terus ada si Adit. Oke. Terus sama Mas Slamet lah abangnya yang tua ini, Slamet dan gua berlima orang ini. Berlima gitu ya. Oke. Gua berlima itu mulai berangkat jam 12 malam sampai situ di Medini sekitar jam 2 pagi. Jam 2 pagi kita itu tidur itu nggak ada base camp waktu itu. Nggak ada base camp, cuman ada beberapa rumah warga doang kan. Karena itu udah masuk ke kawasan industri, udah kawasan kebun teh gitu. Ada satu rumah warga yang itu emang kenal banget Mas Slamet ini sama yang punya rumah ini namanya Pak No. Oke. Nah, di situ kita masih nggak ada apa-apa, kita masih ngobrol, masih santai. Nah, cuman gue diomongin kan itu juga gue pertama kali ke Ungaran kan dan nggak lewat jalur yang emang resmi waktu itu. Gue ke Ungaran, terus Pak No tuh bilang gini kalau di atas tuh ada pemukiman. Jadi di tengah-tengah hutan ini tuh ya ada pemukiman namanya Promasan. Tahu nggak? Promasan. San. Nggak tahu. Nggak tahu sih. Jadi Itu di atas gunungnya gitu. Maksudnya di dalam Jalan menuju dalam hutan gitu. Oh, wow. Itu ada pemukiman namanya Promasan. Nah, Promasan itu dihuni sekitar 10 sampai 20 orangan lah waktu itu. Oh, 20 orang aja. Itu emang situ tuh emang kata Pak Ano tuh emang nggak ada internet dan emang itu tuh nggak masuk ke teknologi tuh nggak di situ nggak ada gitu loh waktu itu. Listrik pun nggak masuk. Listrik nggak masuk waktu itu, belum wow. ada. Berarti kalau udah malam gelap udah gitu. Nggak, dia pakai penerangan waktu itu, dia pakai penerangan. Ntar aja deh, penerangan ada. Makin menarik Ya, ini. menarik nih. Terus Ada yang gitu ya. dia ngobrol kalau di Promasan ini tuh ada namanya sejarah situs kuno yaitu namanya Goa Jepang. Goa Jepang sama kalau kalian tahu tuh ada pemandian buat orang-orang situ namanya itu Kedung Pengilon. Kedung Pengilon. Tau nggak sih Kedung tuh Kayak pernah denger gitu loh Kedung kayak tempat Pengilon. pemandian gitu, pemandian yang khusus itu kayak buat mandi orang bareng-bareng gitulah. Oh, kayak kolam gitu ya? Oh iya. Oh, Kedung kayak Pengilon. di desa penari gitu nggak? Candi gitu. Ya, oh iya, tahu kan? pemandian itu. Iya. Ya, itu tuh banyak dari batu-batu yang zaman dulu gitulah. Terus itu sekitar jam 2 pagi kita masih di base camp. Kita tuh mau mutusin naik ke Ungaran jam 3 dengan harapan
sampai Perumasan jam 4 dan kita summit itu kita biar bisa dapet sunset jam 6-an lah. Itu rencana kita. Nah, temen gue ini yang namanya si Adit sama Ambon tuh dia tuh terkenal somplak banget. Tau gak somplak sih? Gila. Yang Rada-rada omongannya lah tuh, ya. omongannya emang dia sembarangan. omongannya dan jelek sebagainya lah ya. Gitu. Tengil gitu ya. Padahal kan di gunung kan kita harus hati-hati banget nggak sih? Iya. Lisan, ucapan, Iya, perlakuan. sama aja itu. Terus. Ambon sama Adit. Nah, dua orang ini kan dia terkenal emang somplak banget kan. Entah waktu main atau dimanapun dia tuh emang kalau ngomong tuh ya salah ngomong aja gitu. Dan waktu itu dia ngomong sama gue gini dengan gaya bahasanya. Dia tuh dulu dia tuh orang Ambon sebenarnya. Orang Ambon. Pakai logat-logat Cuman sana. ini gue artiin pakai bahasa Indonesia aja ya. Kalau dia tuh udah mendaki semua gunung dan ini gunung paling mudah buat dia gitu. Wow, Dia bilang gitu. mungkin karena Ungaran tuh MDPL cuma 2.000 lah ya. 2.500-an lah. Itu kan emang Ya rendah lah Rendah sebenarnya. dan- dan emang rame banyak orang yang naik ke situ. jadi dia udah jumawa duluan ya nggak boleh. Tapi itu juga pertama kalinya dia di situ naik itu. Si Tapi Ambon. udah sombong Jumawa, banget baru nih. pertama kali aja udah jumawa, nggak Aduh. boleh ya, guys. Ambon kalau lihat ini jangan gitu Bon. Ambon Kan harus lihat Samaran ini nih. sih. Samaran. Oh iya. Aja nih. Hai Bon. Terus lanjutnya. Nah, si Ambon ini kan dia ngomong gitu, terus sekitar jam 2 itu kita mau dapat apa tuh kita mesti buat naik. Udah itu waktu itu tuh sebenarnya mau lewat jalur resmi kan. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba si Mas Slamet ini dia tuh penasaran banget gimana kalau kita bebat alas gitu. Kita bikin jalur baru, kita naik gunungnya, kita nggak pakai jalur yang resmi, kita jalur baru, kita bikin itu sendiri gitu. Yang gua di situ mikir 2 kali kan, kayaknya Ragu lah ya. iya waktu Karena itu malam juga posisi. Hmm. Karena kita nggak bisa lihat situasi di gunung kan memang gelap banget. Kalau kita babat alas pun kita nggak bisa emang membaca situasi itu kayak gimana gitu. Tapi malah waktu itu kita bikin voting. Dan Yang dari 5 orang itu yang setuju buat ikut babat alas siapa dan nggak siapa. Nah 4 diantaranya setuju kecuali gue. karena Anda masih sayang nyawa dan ragu-ragu juga lah ya. Nah karena emang gue akhirnya mikir lagi kalau si siapa Slamet ini dia kan udah sering di situ udah berkali-kali. Gue akhirnya prevent aja lah, udahlah, gue percaya ngerasa aja. percaya sama dia. Jam 2 kita mulai trekking kita ngelewatin perkebunan teh terus sekitar setengah jaman, terus masuklah kita ke pintu rimba. Kita udah masuk ke hutan. Sebenarnya kalau ke kiri itu jalur resmi. Kalau lurus itu udah buntu, itu udah alas semua isinya. Dan ternyata Mas Slamet itu dia udah bawa apa namanya kayak arit lah gitu lah buat. Prepare banget. Iya, gue baru tahu waktu hari arit. itu juga baru tahu gue. Wow. Itu nekat sih. Banget sih. Posisi gue takut sebenarnya sih itu. Gue di tengah-tengah karena gue kalau jadi sweeper kan kalau di gunung kan ada istilah kayak sweeper sama leader kan. Sweeper kan dia paling belakang, leader paling depan. Gue ngambil posisi tengah karena gue nggak tahu ini mau kemana gitu. Jadi gue ikutin alurnya aja. Iya, paham. Jam 2 akhirnya jam 2 jam 3 itu sejam kita tuh lurus aja kan tuh jalur lurus aja. Tapi kita nemulah desa yang dimaksud sama si Pak No ini, Perumasan. Nah anehnya tuh dia bilang di situ tuh nggak kayak 20 orangan lah gitulah, dan itu tuh emang berjarak kan tuh jauh-jauh banget rumahnya. Nggak padat itu nggak. Padat gitu ya. Udah di tengah hutan. Jaraknya jauh. Terus yang anehnya gini kan katanya di situ tuh ada 2 Jepang dan emang warganya tuh ya emang kayak warga-warga biasa gitu. Cuman yang waktu itu kita lihat itu malah itu nggak tahu ya yang gua lihat atau yang kita lihat, tapi yang teman-teman lo lihat juga. Yang gua lihat itu justru orang-orang berdiri pakai kain putih. Sumpah gak. Itu enggak, itu yang lihat lo doang Apa yang semuanya? lainnya juga
juga ngelihatnya sama atau yang lainnya ngelihat orang biasa? Kalau POV dari temen gue ada sih sebenarnya POV waktu itu. Oh, gitu. Wow. Nah, itu dari si Arya kalau lupa gue. Cuman kalau yang gue lihat itu tuh orang pakai, kan tau nggak sih yang putih terus mereka tutupin semuanya kayak Oh, kayak jubah. pakai mantil. Oh, jubah. kayak Jubah. kerudung panjang gitu lah. Oh iya. Oh, gue tahu. Heeh. Wah, Itu serem mereka banget tuh kayak baris kayak nyambut kita gitu. Jadi pas kalian masuk ke desa, pas kalian semua masuk ke desanya udah disambut berdiri atau gimana tuh? Yang gue lihat itu tuh ada sekitar 10 orangan dia baris. Baris kayak pas lo nyambut masuk kayak itunya. welcome gitu. Yang itu waktu masuk ke desa itu ada 2 pohon besar. Cabang itu mungkin kayak batu pintu gitu kan. Oh ya, pintu Oh, penanda. gerbangnya. Ya, gerbang menuju penanda. desa itu gitu. Ya, karena emang kan diceritain sama si Pak No ya emang desa itu emang ada pintunya gerbang itu. Oh. Makanya gue masih wajar aja, gue masih mikir oh ya bener nih tempatnya gitu kan. Udah Tapi agak- gue nggak akan berpikir wajar sih ketika gue melihat putih-putih. kayak itu baru denger ceritanya aja udah agak Merinding sedikit ya? merinding Serem ya sih. guys. Oke, lanjut dong, lanjut. Lanjut nih. Boleh, ini penasaran banget nih Gemes sebenarnya lagi. gue. Bentar ya, lupa gue. Terus setelah itu kan gue itu diem aja gue diem karena gue nggak mau kalau ternyata tuh emang itu gue doang yang lihat. Oh. Gue nggak mau ngerusak suasana di tim gue gitu. Gue diem. Udahlah kita jalan beriringan ke masjid di tengah-tengah di antara mereka berempat ini. Tau gak sih kalau lo bikin sesuatu terus semua tuh pada noleh semua gitu. Maksudnya? Kalau kan ini orang ada 10 ini baris. Waktu gua jalan tuh semua mata tuh ke gua. Jadi Emang dia ngikutin gerakan gua ini. kayak ngikutin Sampai gua hilang, sampai gua nggak tiba sama mereka gitu. Diliatin, literally diliatin terus. Bener-bener diliatin kayak ya mereka muter gua jalan tuh mereka masih liatin gua terus. Ah, anjir. Nah, gua sempet tatapan sama mungkin satu makhluk ini kan. Dia tuh lebih ke kayak orang yang emang udah kuno banget, yang udah tua banget itu umurnya. ya, orang zaman dulu gitu ya. Dia pakai Muka-muka. kayak batik di bawahnya tuh, Jari-jari. selendang-selendang gitu lah. Cuman dia masih tetap pakai si putih ini. Tapi si orang ini tuh kan dia cewek nih. Itu beda sendiri dari yang lainnya. Yang lainnya tuh dia lebih ke pakai celana panjang putih sama kaos putih. Cuman si orang ini dia pakai selendang. Kayak dia tuh emang beda sendiri gitu. Bisa jadi. Ya nggak sih? Ya nggak sih, biasanya leader tuh paling beda. Iya, karena nggak Bener mungkin sih, ya. nggak. Ya, Lanjut. Terus gue nanya ke Mas Slamet, gue bilang emang ini bener ya daerah perumahan gitu kan. Dari itu gue nanya gitu sambil bisik-bisikan, iya bener gitu. Bentar lagi kita bakal sampai ini pemukiman. Dia bilang gitu kan. Kita jalan sekitar 100 meter udah ada nih kayak kelihatan lampu-lampu kuning-kuning gitu. Tapi itu bukan lampu sih. Metromax. Kayak yang api ya kan? Lilin gitu loh. Tahu nggak gitu sih loh. yang zaman dulu kan itu adanya pakai minyak tanah. Tahu. Yang digantung kayak itu loh. Iya, iya, tahu. digantung. Iya, Metromax, iya. Metromax gitu. Makan dari jauh tuh udah kayak kelihatan Ada kelap-kelip gitu lah, kayak cahaya-cahaya. gitu. Iya. Udah mulai agak lega tuh waktu itu Lega kan gue. kayak mungkin tadi salah lihat atau gimana kan mikirnya. Gue mungkin gitulah, mungkin itu emang yang gue yang halu atau gimana mungkin kan. Capek juga bawaan capek mungkin. Terus gue itu mutusin, gue sih yang mutusin pas mungkin sih. Dia mutusin buat masuk ke salah satu rumah warga yang emang dia tuh udah kenal banget. Dan Berarti di situ tuh benar perumahan dan isinya orang gitu ya. Gue sempat skeptis di awal tadi. Iya, soalnya kayak disambut. Ngapain Iya, disambut, gue bro? juga sama. Tahu dari mana kalau dia Ada sama orang yang mau temen-temennya ke situ iya, gitu. ke situ kan emang SMS dulu kan zaman dulu nggak ada dong. Nggak ada. Tahun berapa sih dulu tuh? 2018 ya udah ada Udah dong. modern. Maka tuh di daerah atas. HP iya sih benar Yang sih lebih kalau awal di HP waktu udah itu. ada. Oke, lanjut nih. Lo di tempatnya bapak-bapak itu. Bapak-bapak, jadi itu kita ngetok pintu. Adan nih, nggak apa lanjut. Adan nggak apa Adan. Yaudah. Kita akhirnya masuk ke rumah itu dan tau nggak siapa namanya? Coba Pak Noh. Ternyata tuh namanya Pak Noh juga namanya. Pak No yang di bawah. Heeh. Oh, enggak. Namanya sama. Sama sama. aja. Oh sama bukannya. Heeh. Oh, iya. Drama ya, agak drama deh. Terus Bisa. Itu beda Cak. Iya, kayak ke bawah gitu.
Kayak pikirannya gitu, plot twist kan. Enggak sih, Kejutan. ini masih belum sih, Oh, kejutannya belum ada. Pak Ini kita No. masih normal banget, Terus, belum ada Pak apa-apa. No. Di Pak No kita istirahat bentar. Nah gue waktu itu ngobrol sama si Arya, Oke. ngobrolin soal itu. Tadi lu ini nggak lihat orang 10 orang pakai baju putih gitu. Terus kan gue nanya gitu kan, terus dia jawab gini, enggak, gue cuma lihat ya ada, tapi itu batang pohon doang ditali pakai kain putih. Wow. Setelah gerbang itu ada 10 pohon berjajaran, itu tuh pohon ditali pakai Pakai kafan kain putih. Kain kafan putih. taliin gitu. Tapi yang gue lihat tuh gue orang, yang gue lihat waktu itu gue lihatnya orang. Berdiri 10 orang tuh orang. Anjir banget ya. Cuman kata dia itu pohon ditali putih, dan gue konfirmasi itu ke Ke Ambon, semuanya. ke Adit, ke Mas Mat, dan itu mereka juga Ngeliatnya? ngomong gitu. Oh itu pohon. Pohon Mereka yang ngeliatnya dikasih pohon. kain Pohon. kafan putih. Wow. Dan gue mutusin ya udahlah, mungkin emang itu yang gue halu kan. Iya. Capek Capek bawaan juga. itu bawaan capek bisa loh guys. Malam-malam ngantuk ya. Gue masih mikir yang emang itu positif banget, masih nggak terlalu takut lah. Sekitar jam 3 nah si Adit sama Ambon ini dia kan ada larangan dari Pak Noni jangan main ke Pengilon, yang kedung itu loh. Pemandian itu ya. Dan terus gue tanyain lo kemana gitu kan, sama si Ambon mau kencing Bentar, kalian sampai sana tuh jam berapa? jam 2-an. 2 malam. 2 malam. Dan mereka mau kencing di sana. Dia mau kencing, dia tuh mau kencing keluar, gue nggak tanya di mana kencingnya waktu itu. Oh gitu. Udah kan mereka bilang mau kencing, kita makan di situ. Kasih Pak Non, kita kasih makan. Nah terus si Ambon itu dia pulang, dia cerita kalau dia nemu Pengilonnya, maksudnya sama si Pak No yang atas. Oh. Terus gue tanya, nah emang lu kencing di mana gitu kan? Dia bilang gitu. Ya di situnya lah. Di mana? Iya Pengilonnya. Jadi dia tuh kencing di Pemandian ya? Iya. Dia gitu, ngapain anjir lu kencing di situ gitu kan? Kan orang bisa di pinggir-pinggiran ntar lu siram. Ya gue dia tuh kayak penasaran aja, buat kencing aja gitu, kayak ngapain gitu, gue mikir gitu. Terus ada sama si Ambon, terus udah selesai. Itu masih nggak ada apa-apa tuh, ini masih jernih, masih nggak ada hal-hal yang emang negatif banget lah. Gue tidur bentar karena jam 4 tuh kita mau summit. Jam 4 tidur bentar. Mulai daki lagi ya. Ini jam 3 tidur, tapi waktu tidur tuh waktu gue bangun si Adit dia bilang katanya kalau dia ngomong waktu itu kan mau tidur kan tuh. Dia cerita sama gue kalau kayaknya ini deh, gue gak bisa nemenin sampai selesai gitu. Ya? Si Aditnya. Emang apa? Gue mikirnya mungkin lu nggak kuat, mungkin mau balikan mungkin. Emang apaan? Kenapa nggak sampai selesai gitu? Iya, ya nggak sampai selesai aja kayaknya gitu kan. Nggak sampai selesai itu maksudnya dia stop di rumah Pak No, Terus turun ke bawah. Enggak, dia nggak bilang detailnya, nggak bilang waktu itu sama gue. Cuman dia bilang gitu doang, bangun tidur, terus bilang gitu ke gue. Terus kita prepare. Terus iya lanjut. Nah, waktu prepare itu gue sempet nanya ke si Adit yang tadi bilang itu kan, emang apa sih yang maksud? Ya ntar lu bakal tahu sendiri gitu di puncak. Serem ya. Apa nih yang baru gue tahu? Entah dia mimpi apa atau apa nggak tahu ya gue. Jangan-jangan si Adit ini anak-anak indigo sih. Kayaknya sih. Sebenarnya tuh Adit tuh adalah plot terbesar dari cerita ini sebenarnya. Si Adit tuh. Di dia berarti ya? Bukan di gua. Lanjut sebenarnya. ayo, ini makin dak-dikduk ini. Terus Penasaran. gue naik kita mulai babat lagi kan. Gue izin sama si Mas Slamet ini, dia izin sama Pak No, kalau dia mau babat alas ya udahlah dibolehin sama Pak No, karena dia tahu banget sama Mas Slamet ini kalau dia emang anaknya tuh emang anak-anak situ banget lah, dia tahu banget dia ngaran gitu. Cuman bilangnya Pak No gini, dia di antara kalian apa bakal kan kita kan ini berlima kan ganjil kan. 5. Kalian akan pulang dengan jumlah genap. Anjir. Oh. Itu ngomongnya sama Mas Slamet doang waktu itu. Anjir. Kalian nggak dengar itu? Dan nggak dikasih tahu sama Nggak. Berarti Pas-pasannya yang bilang. tahu benar-benar cuma Mas Almet doang. Iya, dia bilang itu waktu kita turun. Jadi itu waktu dia izin mau babat alas, dia tuh bilang, Pak No tuh bilang kalau
ya kalian naik dengan jumlah ganjil tapi turun dengan jumlah genap. Pulangnya genap. Mm-mm. Pulang genap tuh bisa bertambah, empat, bisa bisa ngurang ya kan, kita Iya, nggak tahu kita nggak dong. tahu. Serem ya. Oke. Jalur lanjut ke Peromasan itu emang tuh masih rimba banget jalurnya, masih gimana ya, masih emang padat banget lah hutan-hutannya. Kita naik terus si Adit ini tatapannya sama si Aryo tuh agak beda gitu. Tetapannya ya. Tatapan si Adit ini ke si Aryo agak beda. Oh. Tau gak sih, kayak waktu kita kan jadi itu formasinya tuh Mas Slamet, terus ada Adit, terus Aryo, gua, Ambon. Nah kan gua kan di belakangnya Adit nih. Ya nggak sih Adit? Adit Aryo, Ambon. Adit Aryo, Ambon gua, terakhir. Ambon. Oh iya gitu. Nah, gua kan belakangnya si Aryo ini. Kan tuh beberapa kali tuh Adit tuh dia tuh kayak noleh ke belakang gitu. Aku belakang. Kayak liatin si Aryo ini. Kayak ada hal yang emang pengen dia omongin ke Aryo, tapi itu tertahan gitu loh. Terus ya gue masih mikir ya mungkin ntar lah kalau dia mungkin waktu kita istirahat gitu. Nah di jalur itu Oke. terus di jalur itu tuh kita tuh mulai diskusi kalau ini tuh kayaknya udah salah jalur deh kita deh. Kayaknya bukan di sini deh gitu. Terus Mas Slamet bilang gini, ya udah kalian ikutin gue aja, gue yang tahu daerah sini. Kalian percaya sama gue, kita bakal naik puncak gitu. Waktu kita diskusi di situ, tiba-tiba si Aryo ini dia tuh ngusulin buat istirahat dulu, bentar makan dulu gitu. Bikin tenda lah ya. Oh. Enggak, kita udah enggak. Pagi itu pagi ya. Masih jam 4, pas malam itu, masih pagi, masih belum ada cahaya lah. Situ kita istirahat itu kayak lapangan dikit kecil gitu. Oke. Nah terus si Mas Slamet bilang gini, kayak jangan di sini deh gitu. Terus dia bilang kalau di sini tuh kayaknya ya bakal ada ancaman gitu. Ancaman apa? Nonton gini ikannya gitu kan. Ya ada pokoknya di salah satu kita ini tuh ada yang bukan orang. Hah? Sumpah enggak gini. Jadi kalian naik berlima. Berlima orang semua ya. Semua nih. Terus tiba-tiba mau rest dulu, mau berhenti dulu. Tapi Mas Aryo, Slametnya bilang kayak jangan gitu. Di sinilah gitu. Kayaknya ada, karena di antara kalian itu ada yang bukan orang, di antara kita. Dia bukan orang. Itu kayak gitu ya? Padahal tadi orang semua 5. Iya. Terus kayak kenapa bukan orang? Karena emang itu tuh waktu gue udah nyimpen banyak banget pertanyaan yang emang pengen gue tanyain ke dia gitu waktu itu. Cuman emang belum saatnya kan. Nah, terus udah lanjut ntar di atas ada pertigaan. Nah di pertigaan ini tuh kalau ke kiri jalur pelantunan, kalau ke kanan itu langsung ke puncak, ke puncak Ungaran gitu. Nah alhamdulillah kita kan beralas nih, kita kan nemu di mana persimpangan itu gitu, dan kita mutusin buat beristirahat di pos 4 waktu itu. Pos 4 kita itu jam setengah 5-an, jam 5-an lah kurang lebih. Kita mulai bikin mie dan sebagainya, tapi yang bikin aneh itu si Adit, dia nggak makan sama sekali makanya. Dia tuh udah mulai pucet tuh, udah kayak hipo gitu rasanya. Dinginan gitu. Setelah jadian waktu itu kencing situ, dia tuh udah kayak aneh banget. Yang kencing kan si Ambon sendiri kan, si Adit ini kan nemenin doang. Cuman tuh yang emang malah aneh tuh si Adit ini. Bukannya si Ambon, harusnya kan si Ambon ya. Harusnya si Ambon. Tapi bentar, Adit ini adalah orang yang bilang kalau nggak bisa nemenin sampai akhir. Kita highlight di situ. Highlight terus ya, garis besarin di situ ya. Oke, lanjut. Gue maksa dia buat, ayolah makan bentar doang, seenggaknya lu terisi lah, lu nggak kedinginan gitu kan. Gue ngasih roti gitu, dia tetap aja nggak mau makan gitu. Udah, gue di sini gue nemenin kalian karena emang ini dakian kita, gue nggak mau ngerepotin kalian lah. Tapi gue bilang begini kan, lah kan emang lu ngerepotin gue ngerepotin kita semua. Lu makan, kita nggak repot gitu kan, gitu. Ya udah makan aja lu, gue gampang gitu, dia begitu. Udahlah kita makan ke si Adit ini. Nah waktu kita mau mulai naik, tiba-tiba tuh kalau dulu tuh masih
ribut banget kan di daerah situ kan. Ada suara kayak auman-auman kecil gitu. Auman-auman kecil. Hah? Bener-bener harimau. Jalur Medini atas itu tuh sebenarnya tuh masih rimbun banget dan itu masih dini sama macan kumbang waktu itu. Macan kumbang. Nah, terus kita berlima tuh berhenti bentar gitu. Ada yang denger nggak gitu kan? Ya denger, itu denger semua tuh kan. Berarti itu emang beneran hewan itu, nggak mungkin itu hantu kan, nggak mungkin gitu kan. Terus auman itu tuh ada sekitar jaraknya 500 meter lah dari dekat kita, seteran gitu. 500 meter tuh aumannya. deket banget. Masih deket tuh hitungannya. Terus kita mesti buat udah kita jalan tapi tanpa suara gitu loh. Oke. Tanpa suara. Dan tiba-tiba di depan itu ada nggak tahu siapa pendaki, dia tuh kenceng banget larinya. Hah? Di depan. Tiba-tiba ada pendaki. Jadi itu ada persimpangannya ada tikungan jalan. Di situ ada pendaki, dia berdiri liatin kita semua kan, kayak ngeliatin gitu kan. Nggak ngomong nggak apa, dia langsung Lari naik. Pas dia ngelewatin rombongan kalian. Dan plotnya adalah diceritain setelah ini. Nah, Makin penasaran banget. ini kita cut dulu, kita simpen dulu ya di segmen selanjutnya. Pasti bakal seru-seru. Kayak, ini kayaknya udah mau puncak ceritanya Puncak sih. naik gunungnya sih. Oh, naik gunung ya. Soalnya cerita puncaknya tuh lebih nanti ya. Lebih wow lagi gitu. Oke, stay tune terus ya. Nanti kita dengerin cerita Hega lagi. Bye bye. Halo guys, balik lagi nih di Octopus Obrolan seputar kampus. Nah, kita lanjut lagi nih dari cerita yang sempat kepotong tadi. Dan kalian pada penasaran kan lanjutannya kayak gimana? Oke, Langsung. lanjut. Langsung lah. Yaudah. Kita tanpa basa-basi, silakan. Gimana tuh tadi? Kan terakhir tuh sampai Ketemu orang tuh. ketemu orang gara-gara ngelihat rombongan kalian, orangnya langsung lari kan. Terus itu gimana tuh habis itu? Jadi itu itu belokan tuh, di belokan seorang itu tuh kayak jajan kita berlima kan, kayak emang natep tajam gitu loh, kayak diem gitu dia natep gitu kan. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba sih orang ini langsung lari gitu kenceng. Gue mau nanya dulu, orangnya nih bentuknya gimana? Orang-orang yang mau mendaki atau seperti Oh. warga lokal? Normal, dia orang naik gunung normal gitu, pakai pakai tas, tas. jaket, Oh, sepatu, ternyata emang udah prepare banget. Sama-sama mendaki gitu ya. Dia lari terus Mas Lambat nih dia inisiatif buat ngejar karena kan dia takut kalau emang ini dia sendirian atau tinggal sama rombongan gitu kan. Apa gitu takutnya. Jadi dikejar sampai kita tuh masuk lagi ke daerah yang itu emang lembab banget. Kita nggak tahu itu daerah mana. Dia si orang ini itu dia kayak diem aja berdiri gitu kan. Panggil lah sama Mas Lambat, Mas, kalau Jawanya gini, emang ngapain mungkin dewean gitu kan, dia bilang gitu. Terus dia noleh, terus dia bilang si orang ini bang gini, emang mau sendiri aja mas, gitu capek, maksudnya pengen nyari suasana gitulah. Oke. Gue diajakin nama kita, diajakin ngobrol gitu, Terus si Adit ini dia lihat orang itu kayak orang yang ketakutan gitu loh, dia nggak mau liatin orang ini gitu. Si Adit ini. Sus banget ya. Selang berapa menitan kita ngobrol, tiba-tiba si Adit langsung lari pulang dia, lari turun. Ke bawah, lari ngajak. Balik, turun. Dikejar lah sama si Ambon. Kenapa nih anak tiba-tiba lari gitu kan? Dikejar, terus sampai balik lagi ke pos 4. Cuma ini ntar lah dari versinya Ambon aja. Kita masih di stay di sini aja. Kita nungguin Adit sampai dijemput sama si Ambon lagi gitu kan. Kita tungguin. Nah si Mas ini dia juga kayak diem aja gitu, kayak nggak mau respon omongan kita gitu, kayak banyak orang kosong lah gitu. Nah kita tungguin sampai setengah jam kok nggak balik-balik. Terus si Mas Selamat ini dia inisiatif buat udah kita lanjut aja lagi perjalanan buat ke puncak. Ntar di sama si Ambon
yang ngurus sama yang ngurus nih Mas Slamet. Jadi kita disuruh naik berarti gua, Aryo sama si orang ini Bertiga sama si orang yang ditemuin sama Mas Slamet tadi. Terus si Aryo emang dia tuh emang ngebet banget pengen ke puncak Ungaran kan. Akhirnya kita bertiga naik ke gunung Ungaran. Nah di situ tuh gua nemuin kayak tadi yang 10 orang itu. Lagi di Cuman jalur itu tuh kan kanan kiri kan rimbun tuh. Itu 5 orang di sini berdiri. di kan kalian jalan di trek gitu. Mereka bener-bener di samping trek itu. Jadi dia kayak ketutupan beberapa rumput gitu kan yang tinggi-tinggi gitu. Berarti kayak lompat gitu lah ya. Gak lumpur sih, dia lebih kayak berdiri berjejeran gitu. Cuman emang dia nggak di jalannya tapi di pinggir trek ini gitu. Itu yang gua lihat waktu itu. 10 orang ini, 5 orang di kiri, kanan 5 orang juga di kanan kan. Gua liatin kayak gini, cuman tuh bedanya nggak ada si cewek kebaya itu. Yang kebaya itu Nggak ada, itu sama semua gitu. Waktu itu tetap bersepuluh. lebih 10. Fix menurut aku itu pemimpinnya. Terus We never know. cuman si pendaki ini dia tuh di belakang kita masih ikutin aja kita jalan gitu. Terus sudah mulai ada matahari dikit kan kelihatan kan. Kita sampailah ke puncak Ungaran. Oh udah sampai. nih. Bertiga nih di Ungaran. Kan kita ganjil kan masih kan. Terus si Mas ini bilang, ntar omongin sama Adit buat bilang terima kasih gitu. Enggak. Dia bilang kayak gitu. Ke si Arya ini bilang suruh bilangin ke Adit yang lagi lari itu, bilang makasih gitu. Kenapa? Gua tuh waktu itu emang kosong banget, gua nggak tahu gua ada apa gitu loh. Maksudnya emang ini tuh gua tuh naik gunung tuh udah hampir 4 kali kan sebelumnya kan. Udah sering lah ya. Biasa aja gitu loh. Ini kayak ada hal yang emang aneh banget gitu. Yang gua tuh nggak tahu apa yang terjadi gitu. Akhirnya kita berdua turun, si orang ini dia nggak mau turun, dia bilang aku segini aja mas nggak apa-apa, ntar kalian turun aja jemput teman-teman kalian, mereka ada di permasan semua gitu. Mereka ada di Permasan semua. kok dia tahu dari mana? Iya bener juga lah, kok masnya tiba-tiba tahu dia Tahu dari ada di mana? perumasan semua. Tahu dari mana? Cuman gue waktu itu gue nggak nanyain kok tahu dari mana, gue nggak nanyain. Karena kayak mikirnya kayak oh ya udah iya makasih mas gitu kan. Karena kayak Karena terdekat turun. perumasan gitu ke situ kan. Jadi enggak, gue mau nanya kalian sampai atas tuh jam setengah 5 jam 5 tengah lebih. teman lah sampai puncak. Nah. Balik turun Gue sama Arya berdua doang. turunnya jam jam 6:30. Sebentar doang di puncak. Karena gue tuh emang nurutin Arya buat foto-foto doang, foto itu sih. Ya kebutuhan instastory ya teman-teman ya. lagi-lagi Instastory. Oke. Dah kan, gue turun dan gue balik ke Pak No ini. Itu nggak ada apa-apa tuh, udah aman semua ke Pak No. Dan sana udah ada Adit, Ambon sama Mas Slamet yang udah duduk berdua. Ambon sama Mas Slamet, Aditnya tidur, gak tidur gitu loh. Nah, gue tanyain kenapa, dan ini ada POV-nya dari Adit sebelum dia tidur. mulai bercerita nih. Dia cerita sama si Ambon sama si Mas Slamet ini. Cuman gue tanyain ke Mas Slamet ada apa gitu loh. Dan ternyata Adit ini dia naik ke Ungaran tuh bukan buat naik gunung. Tapi Jadi dulu tuh di Ungaran tahun 80-an kalau nggak salah, itu tuh ada 90-an gue lupa, itu tuh ada satu orang meninggal dunia Di sana. dia mati di situ kan tahun 90-an. Nah si Adit ini tujuannya sebenarnya dia tuh mau nyari orang ini gitu loh yang meninggal di situ. Makanya dia setuju banget waktu itu kalau buat babat alas. karena dia mau nyari merinding. Orang yang meninggal ini. Jadi itu ada orang hilang di Ungaran. Dan ternyata POV-nya itu adalah si orang yang hilang ini itu bagian dari keluarga dia. Gitu. Terus. Itu yang itu gue baru mulai ada udah mulai paham nih ada apa nih gitu iya, kan. mulai benang merahnya udah ketemu lah ya, udah mulai nyambung lah ya. Nah terus gue tanya ke Mas Slamet, emang
kenapa dia lari gitu kan, gue nanya. Dan ternyata orang yang orang itu tuh adalah keluarga dia sebenarnya. Dan itu tuh bukan orang. Yang takut kalian berdua. Itu tuh bukan orang, itu tuh adalah keluarga dia yang meninggal di Ungaran. Merinding nih, serius merinding Sumpah, banget nih. semua merinding Kaki beneran. gua merinding. Iya, Gua, anjir itu gue itu manusia loh mas, gue itu kan gue masih ngeyel kan, itu manusia. Denial gitu ya? Gue ngobrol sama dia, gue jalan sama dia, bahkan gue ngerokok pun sama dia. Dia ngerokok, iya kan? Terus. Gue masih nggak percaya gitu karena kalau Mas Lembet cerita gitu nggak dari Adit langsung gitu loh. Kan dia lagi tidur tadinya kan. Gue keluar ke rumah itu, gue diem, memang iya ya itu bukan manusia ya gitu kan. Gue mikir. Napak nggak tuh? Gue mikir. Nah terus si Adit dia bangun nih, gue dipanggil sama Mas Lembet. Terus gue minta konfirmasi sama si Adit ini, ternyata emang beneran itu keluarga dia dan dia tuh lari karena dia tuh kayak gimana, kayak nggak sanggup itulah, dia nggak sanggup liatin orang ini dan dia mungkin buat balik aja lah pulang gitu, turun. Iya. Sumpah merinding beneran, makanya orangnya tadi bilangin makasih ya sama Adit. Dia tuh mau nyari sebenarnya Adit ini dia tuh Ungaran. Juga. Dan gue baru tahu di Pak No ini gitu. Dan sebenarnya si Adit ini mutusin buat naik lagi, minta kita buat temenin semalam lagi naik ke Ungaran gitu. Karena waktu tidur tuh dia mimpi dia nemuin di mana lokasi si orang ini. Si orangnya jatuh. Sumpah merinding banget. Ini merinding beneran, ya aku sampai nangis tadi. Jangan nangis ya. Kayak terharu. Udah kita lah diskusi, akhirnya yang kita mutusin buat semalam di situ gitu lagi gitu. Dan setelah itu langsung ke malam itu kita nggak naik gunung, kita jam 8 malam kita naik ikutin Adit ke arah dimana yang dituju gitu saat itu. Nah, di mimpinya itu. Wow. Nah si Ambon ini kan dia kan dari awal tuh somplak banget kan, dia tuh nggak percaya sama sebagainya itulah. Dia tuh nentang dan dia tuh kayak nggak mau ikutan naik, dia pengen turun karena itu hal yang dikayal sama si Adit doang. Sama si Adit kayak bohong aja gitu. Apalagi dia tuh pengen, dia tuh nggak kuat terus dia turun, dia naik lagi naik puncak gitu, dia mikirnya gitu. Nah si Ambon ini waktu kita nyari itu si Ambon kan dia di belakang, dia bilang gini, Mas mungkin wes mati ngapa boleh gitu kan, kalau Indonesia tuh Masmu tuh udah meninggal ngapain kamu cari lagi gitu kayak loh. apa yang mau dicari gitu kan ya. Pun itu udah lama banget kan, dia udah jadi tukang belulang, dia bilang gitu kan. Mulutnya lagi-lagi si Ambon ini lagi mulut yang kurang ajar. Udah kelakuannya agak minus. Iya. Yang dari segmen yang sebelumnya itu kan dia Ngeremehin ingat kan? juga gitu. Ngeremehin terus pipi sembarangan. Sekarang mulutnya sembarangan juga. Ulang-ulang. Wow. Nah terus sampai situlah si Adit sama Ambon ini si Adit ini nggak terima lah. Terima ya. Nya dikatakan gitu Pasti. kan, berantem lah mereka di gunung dan malah sialnya itu tuh berantem di pinggir jurang. Anjing. Jadi tuh Anjing. di jalur itu sini tuh udah turunan gitu loh, udah turunan gitu, udah turunan. Dan ternyata waktu berantem itu nggak sengaja si Ambon tuh kedorong, jatuh dan dia jatuh kan dia ngeliding kan keluar jatuh di samping tulang-tulang orang manusia. Dan itu tulang Si kakaknya. Ternyata. Dan setelah kita turun, kita nyebutin si Ambon ini kan kita nemu nih, wah ternyata ada tulang dan ini emang dikonfirmasi sama si Adit kalau ini tuh emang tulang yang dia tahu di mimpinya itu. Wah, gong Dan banget sih. gongnya adalah si Ambon ini pingsan dan udah darah semua dan dia meninggal di situ. Oh, sumpah. Sumpah meninggal? Iya. Temen lu meninggal di situ. Itu yang bikin gue mutusin buat gak naik gunung 5 tahun setelahnya. Berarti sama sekali nggak naik gunung. Setelah itu kan gue lihat sendiri kan, itu kan teman gue meninggal di situ dan sebagainya lah yang gue lihat. Sumpah. Dia meninggal di situ dan akhirnya beberapa warga dari daerah di desa Permasan kan ini Mas Lembet dia tuh minta tolong ke bawah kan buat ambil tanduk sebagainya. Dan mereka yang warga-warga sini dia naik semua, Ambon dibawa ke rumah ini dan memang udah nggak bisa tertolong gitu nyawanya. Iyalah, pendarahan. Iya, itu traumatis banget sih. Iya, yang gue itu temen gue, mungkin ya temen gue dan juga gue lihat langsung kematian Dan dia. nyaksiin kenapa dia meninggalnya juga.
terlepas dari apa yang dia lakuin selama di gunung, Iya, itu juga iya. hal yang emang gue tetap masih ada rasa trauma gitu loh. Iya sih, tahu sih rasanya kayak gitu. Dan setelah gue selesai itu gue coba konfirmasi apa yang gue lihat itu 10 ini kan. Gue nanya ke Pak Na kalau ya 10 orang itu sebenarnya tuh adalah sebenarnya 10 tahun tuh gue nggak boleh kesini gitu loh. Hah, maksudnya? Jadi 10 tuh tahun nggak boleh ke Ungaran lagi. gue tuh 10 rombongan gue 10 tahun itu nggak boleh kesini lagi gitu. Dengan alasan? Karena dari awal gue nggak tahu ya, pokoknya tuh 10 yang mereka lihat itu pohon-pohon dan gue lihat itu manusia. Sebenarnya itu adalah 10 tahun gue nggak boleh kesini. Itu maksudnya pertanda untuk kalian untuk nggak Jangan kesini boleh. dulu gitu lah. Jangan ke Ungaran dulu. Angka 10 tahun gitu. Itu setelah kejadian, jadi maksudnya setelah kejadian ini kalian nggak boleh kesini lagi selama 10 tahun. Cuman itu yang dikasih tahu clue itu cuman gue doang waktu itu 10 manusia itu. Sebenarnya itu 10 manusia itu adalah 10 orang yang dia udah meninggal di situ semua. Katanya si Pak No yang permasaan yang bawah. Nanya nggak yang kan lo sempat lihat ada perempuan yang beda sendiri kan pakai batik gitu kan. Nah itu nanya nggak itu siapanya? Nggak, gue waktu itu gue nggak kepikiran karena Iya yang sih. gue inget tuh cuman 10 yang kanan kiri doang gitu. Iya, oke. Udah setelah itu gue pulang dan mungkin udah masih trauma banget kan 5 tahun itu gue Itu nggak pasti naik gunung. perasaan dulu pasti kayak anjir, kayak pulang tapi Temen lo Dan gue mutusin buat naik lagi ke Ungaran tahun 2023an, berarti kan 5 tahun kan. Karena ternyata setelah gue konfirmasi itu gue nggak boleh ke Medininya. lewat Medininya itu Nggak ya. boleh. Cuman kalau mau ke Perantunan via Mawar itu boleh. Dan gue akhirnya pertama kali setelah kejadian 5 itu gue tahun naik ya. gunung ke Ungaran via Perantunan lagi. Tapi kayak pasti masih agak punya rasa Kaget kayak takut. Maksudnya itu kan membuka luka lama untuk naik lagi ke Ungaran itu. Pas kemarin naik lagi tuh gimana? Sebenarnya tujuan gue naik gunung tuh gue buat ngelawan rasa takut gue sendiri sih waktu itu sih. Gue tuh bareng-bareng sama teman kampus tuh ada 10 orangan kan. 10 orangan itu gue tuh naik gunung tuh ya selain gue emang mau naik sama mereka, gue juga mau ngelawan rasa takut gue sendiri, rasa trauma gue sendiri, buat gue berani buat naik gunung lagi setelah itu gitu loh. Dan emang setelah itu ya gue naik gunung dan emang gak ada apa-apa, dan gue rasa itu emang udah selesai gitu. Wow, kayak ini lebih ke ini sih. Lebih ke bukan ke horor ya, lebih ke perasaan yang emang ya, Tapi itu ya ada horornya juga. Wow. Ada lagi pertanyaan? jadi nih jadi setelah kalian mengalami kejadian itu apakah pas turun ya ada kejadian lagi gitu atau enggak? Oh, setelah si Ambon ini meninggal. Setelah itu nggak ada sih, kita normal-normal aja. Kita turun kita dijemput sama warga-warga daerah Medini. Mereka jemput juga dan bawa motor. Terus si Ambon ini juga dia dievakuasi, dibawa turun. Dan Bersama dengan tulang yang Tulang si kakaknya tulang gitu. ini. itu bener-bener tulang kakaknya ternyata. Orang yang naik gunung sama gua itu waktu itu bertiga itu ke puncak itu, makanya jadi dia turun itu. Itu tuh waktu ditemuin kan pasti kan ada misal sisa-sisa pakaian yang maksudnya kayak tulang doang aja atau masih ada sisa bajunya gitu. Nggak ada, itu tuh emang udah tulang yang berserakan aja gitu waktu itu. Gue juga nggak nanya sih waktu Mungkin itu. karena waktunya udah lumayan lama Lama juga ya. Oh iya sih, Mungkin udah sih, lama. ya. Cuman berarti Itu udah. masih ada sih sisanya. Itu keren banget sih, maksudnya Keren ya. enggak maaf Keren bukan ya? keren, maksudnya mukjizat banget masih ada tulang-tulangnya Iya, gitu iya, dan iya. ternyata itu bener Dan sebenarnya tuh emang kita tuh naik gunung dengan tujuan yang emang berbeda-beda. Beda-beda Dan nggak ya, pernah di tahu, antara dua orang ini. apa tujuan naik gunung sebenarnya gitu. Iya. Oke. Jadi setelah lo naik gunung dengan kejadian seperti ini gitu, pesan lo buat orang-orang yang mau naik gunung tuh gimana sih? Apa sih pesan-pesan lo?
buat naik gunung ya. Iya. Sebenarnya mending sebenarnya itu terlepas dari hal mistik atau apapun itu, kalian persiapin semuanya se-prepare mungkin naik gunung itu, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di sana kan di atas. Bener. Karena kalau kita udah prepare, kemungkinan kecil kita melakukan kena hal-hal yang emang di kayak gitu tuh emang kecil lah gitulah. Terus juga kalau bisa omongin sama tim kalian apa niat kalian ke gunung gitu, biar kita tahu apa yang terjadi sama kalian gitu. Udah sih. Terus itu sebenarnya ada hubungannya dengan si Ambon itu nggak sih? Meninggal. Kencing di. Oh, kencing di Pengilon itu. Menurut kalau misalkan Kalau menurut- dari sisi mistisnya mungkin ada hubungannya. Mungkin ada ya, karena dari awal dia ngeremehin Gunung Ungaran, terus dia juga mungkin melanggar hal yang emang itu tuh lebih tepatnya fasilitas umum dia kotorin, terus dia juga menentang pencarian kita buat nyari kakaknya ada gitulah dan Iya, sebagainya. padahal kan ya itu Dia nggak ada etika di situ. nggak ada mungkin ya. etika. Iya. Emang kita dimanapun kita berada, kita tuh harus jaga omongan, jaga perilaku kita, karena kita orang baru yang datang ke tempat tersebut. Benar. terlepas ini tuh nggak di gunung doang, di semua tempat. Iya, semua Mau tempat di juga. pantai, mau di rumah temen lu juga Iya. etika lu penting banget gitu. Betul. dan pasti penghuni sana bakal marah kalau ya tempatnya misal dirusak. Ya jangankan Jangan dirusak, kalian berantem di situ aja pun bikin ribut juga orang kan nggak Asik seneng. gitu ya. Ibaratnya lu main ke temen lu terus lu ribut sama cewek lu di temen lu itu kan jadi dan juga. sampai ngerusakin misal lempar-lemparan piring gitu kan merusak, ya kita marah dong. Iya. Kita yang manusia aja marah, apalagi yang bukan manusia ya guys. Aduh. Kalau yang bukan manusia yang marah lebih Tapi selainnya gue nggak ada lagi sih kejadian yang emang se-horor itu sih. ya oke. Udah. Ya kita bisa bantu kirim doa juga buat kakaknya Adit dan Ambon ya guys. Supaya Semoga diberikan ketenangan lah di tempat yang baru. amin. Tenangan di tempat yang baru, semoga ya udah tenang juga Ambonnya. Keluarganya diberi keikhlasan. Ya, amin. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, si Ambon maupun kakaknya Adit. Amin. Oke. Oke, teman-teman, kita udah di penghujung cerita yang memang sangat mengharukan dan menyeramkan sebenarnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan pesan aku sih, selama kalian bukan di tempat sendiri, tolong jaga lisan, jaga perilaku, jangan sampai merusak atau bahkan mengusik gitu ya. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.